Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Reres Restuti. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Latan Samasihiro dengan nomor NPM 19231014 dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video ini, saya akan membahas terkait pokok bahasan mengenai penggunaan teknologi dan informasi bagi layanan BK yang terdiri atas pertama, dampak iptek bagi BK, kedua, layanan informasi, ketiga, layanan konsultasi, dan keempat, problematika dan solusi dalam bimbingan konseling. Sebelum kita bahas materi lebih jauh, alangkah baiknya kita harus paham dulu pengertian dari bimbingan konseling dan teknologi informasi. Lalu, apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, atau yang terdiri dari pembimbing dan yang dibimbing. Sedangkan konseling yaitu kegiatan saling bertukar pikiran dengan cara berkomunikasi satu sama lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memahami diri dan lingkungannya, sehingga individu tersebut dapat mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Dalam ilmu bimbingan konseling ada 3 istilah, yaitu konselor, konseli, dan konseling. Konselor adalah orang yang memberikan bimbingan. Konseli yaitu orang yang diberikan bimbingan. Sedangkan konseling yaitu bentuk pelayanan yang diberikan dalam proses bimbingan konseling. Lalu berikutnya, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputerisasi dan komunikasi yang berkecepatan tinggi untuk sebuah data, sebuah suara, dan video. Contoh teknologi informasi bukan hanya juga komputer milik pribadi saja, tapi juga bisa telepon rumah, telepon genggam atau HP, lewat TV, radio, dan lain sebagainya yang berupa elektronik. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan ya antara dua pengertian tadi, antara bimbingan dan konseling dan teknologi informasi. Bimbingan dan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada klien yang membutuhkan dalam pengentasan permasalahan yang dihadapinya, serta untuk mendapatkan solusi dengan memanfaatkan multimedia atau TIK dalam merancang, mengolah, serta mengembangkan program bimbingan dan konseling maupun mengolah data. Fungsi dan peranan teknologi informasi bagi layanan informasi dan layanan konsultasi bimbingan konseling. Fungsi dan peran teknologi informasi bagi layanan BK adalah pertama itu sebagai publikasi, artinya menyebarkan informasi untuk mengenalkan bimbingan konseling kepada masyarakat yang lebih luas, dan juga sebagai pemberi informasi mengenai implementasi layanan bimbingan konseling. Yang kedua, sebagai pelayanan bantuan. Karena kita membahas teknologi informasi, maka jadinya bimbingan konseling dilakukan secara tidak langsung karena pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi akan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk terciptanya layanan yang lebih kreatif serta inovatif. Misal penggunaan PowerPoint dan video dalam melaksanakan bimbingan sesuai jenis masalah yang ingin diselesaikan. Yang ketiga adalah sebagai fungsi dan peranan pendidikan. Informasi yang diberikan melalui sarana teknologi informasi ini harus mengandung unsur pendidikannya. Misalkan layanan bimbingan konseling yang berbasis website yang menyajikan berbagai
tema mengenai pengembangan pendidikan karakter. Bisa juga dilakukan dengan cara konseling melalui telepon. Karena kan kita hidup di zaman sekarang ini pasti sudah biasa dong ya dengan namanya handphone atau gadget. Bahkan anak-anak muda pun sekarang udah lancar gitu menggunakannya. Nah, kita bisa memanfaatkan gadget yang kita punya untuk melakukan layanan BK melalui telepon. Konseling ini sangat memudahkan sekali para konselor dan konseli dalam berkomunikasi atau melakukan layanan, walaupun mereka tidak bertemu secara langsung. Konseling melalui telepon biasanya disebut juga konseling telepon. Dalam melakukan konseling melalui telepon, tentu ada etika yang mengatur para konselor dalam melakukan layanan bimbingan konseling. Nah, di sini ada 8 etika yang mengatur para konselor dalam melakukan bimbingan konseling melalui telepon. Yang pertama itu konselor harus menggunakan bahasa yang sopan kepada klien. Lalu konselor harus menggunakan suara yang lembut, volume yang rendah, serta intonasi yang bersahabat atau intonasi yang sangat enak untuk didengar oleh telinga para konseli. Lalu dengarkan para konseli dalam berbicara sampai mereka selesai berbicara. Jangan sampai para konselor menyela kata-kata konseli, apalagi menyela pembicaraan pada tahap awal pembicaraan para konseli. Lalu juga berusaha untuk mengembangkan perasaan yang senang. Jadi para konselor itu harus terlihat senang atau ceria, jangan sampai kelihatan kesel, bete, atau sedih. Dan juga harus berpikir positif tentang siapapun yang menelepon. Lalu catat hal-hal yang perlu diperhatikan lebih. Catat hal-hal yang penting dari yang konseli bicarakan. Lalu fokuskan pembicaraan guna mengefektifkan penggunaan media komunikasi. Lalu mengakhiri pembicaraan atau telepon dengan kesiapan untuk melakukan hubungan komunikasi selanjutnya. Jadi seperti itu ya etika yang mengatur para konselor dalam melakukan BK melalui telepon. Bisa juga konseling melalui video phone. Lebih dengan sebutan video phone counseling atau VPC, merupakan bentuk lain dari konseling telepon, namun dalam penggunaan perangkat teknologi komunikasi tambahan yang memungkinkan konselor dan klien saling mengenal dan bertatap muka melalui layar monitor atau display. Konseling melalui video phone lebih memungkinkan terjalinnya interaksi yang lebih baik antara konselor dan konseli, dan dapat lebih mendekati karakteristik konseling tatap muka. Jadi konseling yang video phone dan konseling tatap muka secara langsung karakteristiknya hampir sama ya, dan berbeda dengan tadi konseling yang sebelumnya, konseling melalui phone. Yang kalau phone doang kan dia para konselor kan hanya mendengar suara dari konseli, sedangkan kalau video phone ini konselor bisa melihat wajah dari konseli kayak gitu. Mungkin aplikasi yang bisa digunakan untuk video phone ini seperti kayak Zoom Meeting, Google Meet, terus WhatsApp video call dan sebagainya. Lalu cara yang ketiga bisa konseling melalui radio dan televisi. Pada konseling radio, percakapan antara konselor dan konseli dipancarkan. Pelayanan ini umumnya bersifat informatif atau advice. Advice itu nasihat. Jarang hubungan konselor dan konseli mencapai taraf yang mendalam dan intensif. Nah, konseling melalui radio dan televisi ini hanya bersifat informasi atau nasihat. Biasanya sih di setiap ujung acara selalu ada tanya jawab, cuman mungkin jawabannya tidak akan seintensif kalau kita langsung menemui konselor secara pribadi kayak gitu.
Lalu konseling melalui radio dan televisi memungkinkan permasalahan konseling diketahui oleh umum. Pasti banget, karena kan radio kan saluran radio kan akan banyak sekali orang yang mendengar, dan televisi pun sama, akan banyak sekali orang yang melihat. Jadi memungkinkan permasalahan yang dihadapi konseli akan diketahui oleh khalayak umum. Oleh karena itu, kerahasiaan identitas konseli harus benar-benar menjadi perhatian. Permasalahan waktu dan bagaimana masalah konseli akan membatasi keleluasaan dan efektivitas konseling. Hal di atas dapat direalisasikan dengan menggunakan CMS atau Content Management System. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi dan peranan TIK dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai sarana maupun media pengaplikasian program bimbingan konseling dalam dunia pendidikan. Semua hal ini dilakukan agar terciptanya tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk itu, konselor harus mampu menguasai berbagai kompetensi dalam pemanfaatan TIK untuk melaksanakan program yang ada, serta memanfaatkan TIK sebagai media mengelola data dan informasi yang diinginkan. Jadi, para guru BK di sekolah harus pandai menggunakan media-media teknologi informasi yang ada. Ada 3 komponen utama teknologi informasi. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Contohnya itu seperti komputer, laptop, lalu handphone yang kita pegang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Contohnya itu seperti Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada brainware. Brainware itu adalah orang yang membuat, menggunakan, dan memelihara sistem. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan problematika dan solusi dalam bimbingan konseling. Saya akan memberikan 2 contoh problematika beserta solusinya. Yang pertama itu adalah problematika yang berasal dari internal. Contoh masalahnya adalah konselor tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Latar belakangnya, gambaran konselor yang sangat kilar membuat siswa sering menghindar apabila bertemu dan berpapasan dengan konselor di sekolah. Ditambah minimnya waktu tatap muka antara konselor dan peserta didik, di mana konselor hanya masuk 1 kali dalam 1 minggu. Itu pun dengan waktu yang sangat minim. Dan menjadi salah satu faktor kenapa konselor kurang bisa menjadi mitra atau teman yang baik bagi setiap peserta didik yang ada di sekolah. Hal ini bisa ditambah dengan sifat konselor yang sangat dingin terhadap dengan harapan peserta didik menjadi segan terhadap konselor. Benar gak sih kita itu punya persepsi yang buruk tentang guru BK? Katanya guru BK itu galak, lalu guru BK itu killer, menakutkan. Ternyata itu ada solusinya untuk para konselor di sekolah. Yang pertama adalah konselor harus bersikap ramah. Kedua, konselor membuang image killernya. Lalu konselor harus mempunyai ketulusan. Lalu konselor harus menerima tanpa syarat terhadap semua peserta didik. Dan terakhir, konselor harus menumbuhkan sikap empati. Dengan begitu, konselor sekolah jika melakukan hal di atas, maka peserta didik akan sedikit demi sedikit bisa mendekat dengan konselor, atau konselor akan lebih mudah mendekat dengan siswa. Dengan begitu, konselor juga akan mudah melakukan tugasnya karena telah terjalinnya hubungan yang baik dengan siswa. Akan lebih juga cenderung siswa tuh lebih terbuka dengan konselor, bisa dengan cepat juga melakukan penanganan terhadap masalah yang dihadapi siswa tadi, dan siswa pun dengan sukarela akan menemui konselor atau guru BK di sekolah. Berikutnya yaitu problematika eksternal. Masalahnya adalah bimbingan dan konseling hanya untuk yang bermasalah saja. Latar belakangnya, sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka BK tidak diperlukan. Dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama BK adalah untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya peranan BK juga
adalah melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar masalah tidak timbul dan adanya antisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Lalu upaya perbaikan atau solusinya yaitu seharusnya konselor selalu mengamati semua siswa, baik yang memiliki masalah atau yang tidak bermasalah. Untuk menghindari anggapan tersebut, hendaknya konselor selalu melaksanakan fungsi bimbingan preventif untuk meminimalisir anggapan tersebut, sehingga dengan demikian sebelum adanya masalah, BK sudah muncul, yaitu layanan bimbingan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu dampak positif dan negatif iptek bagi BK. Dampak positif iptek bagi BK yaitu pertama, mempermudah konselor dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai sarana atau alat untuk melakukan publikasi mengenai bimbingan dan konseling kepada masyarakat. Yang ketiga, mempermudah konselor dalam pelaksanaan layanan konseling kepada klien yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk bertemu dengan konselor. Yang terakhir yaitu mempermudah konselor dalam mengelola data dan mencari informasi yang akan dibutuhkan. Di samping adanya dampak positif, ada juga dampak negatif iptek bagi BK. Pertama, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Kedua, informasi yang diterima dan diberitakan sangat terbatas. Komunikasinya biasanya hanya satu arah. Ketiga, kegiatan konseling melalui teknologi informasi dapat menimbulkan jarak, baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien. Keempat, belum terdapat data-data, fakta, atau informasi yang objektif dari klien, sehingga pemecahan masalah sedikit terhambat. Kelima, media yang digunakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kliennya. Keenam, siswanya kurang menggunakan media yang disediakan, kebanyakan langsung bertemu atau tatap muka. Dan yang terakhir, perlu pemberian pelatihan kepada para konselor agar terampil dalam penggunaan TIK. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai materi penggunaan teknologi informasi bagi BK sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam cara menyampaikan materi, ataupun materi yang saya bawakan ini kurang begitu lengkap. Karena saya membuka pembahasan ini dengan salah, maka saya tutup juga dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.